Kenalkan, nama saya Haryasuman atau lebih dikenal dengan nama Sengkuni. Saya akan menceritakan kisah awal sampai terbunuhnya saya di tangan Pandawa. Saya merupakan putra kedua dari 4 bersaudara putra Prabu Swala. Dia diberi nama kecil Trigantalpati oleh Prabu Swala. Perawakannya kecil dan tampan semasa muda. Saudara paling kecilnya Dewi Antiwati menjadi istri Patih Udawa dari Dwarawati. Suatu ketika ada sayembara untuk memperebutkan Putri Mandura, Dewi Kuti Talibrata, yang terkenal akan kecantikannya. Saya ingin mengikuti sayembara tersebut dan berangkat ke Mandura bersama kakak Dewi Gandari. Di tengah jalan saya bertemu dengan Prabu Pandu Dwanata yang sedang dalam perjalanan pulang dari Madura karena dia sudah memenangkan sayembara tersebut. Lalu terjadilah pertarungan antara saya dan Pandu yang berakhir dengan kekalahan Trigantalpati. Selanjutnya Pandu mengajak Gendari dan Trigantalpati ke kerajaan Astinapura dan berjanji akan menjadikan Gendari sebagai istrinya. Namun, Gendari ternyata tidak menjadi istri dari Pandu. Dia menjadi istri dari Destarastra yang merupakan kakak dari Pandu. Timbul dendam dalam diri Gendari, bahkan Trigantalpati pun ikut memendam dendam kepada Pandu. Ditambah dia juga memendam hati kepada Dewi Kunti. Semenjak itu, dia selalu bersama-sama dengan Gendari dan Destarastra. Dialah yang mengasuh dan membesarkan putra-putra Kurawa. Duryudana lebih dekat kepada saya daripada sang ayah Destarastra. Kedekatan dengan Duryudana juga memberikan pengaruh yang kuat terhadap Kurawa yang lain. Karena, adik-adik Duryudana sangat menghormati sang sulung. Harisma sang putra pertama begitu dihormati oleh saudara-saudaranya yang lain. Dendam dalam diri saya terhadap Pandu dan keturunannya benar-benar membuat saya menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai. Sedikit demi sedikit saya mulai melancarkan rencana untuk menjadi penguasa Astina. Saya memulai dengan ingin menjadi patih kerajaan Astinapura. Rencana pertama adalah dengan menyingkirkan Gandamana, patih Prabu Pandu sang raja Astinapura. Pertama saya provokasi orang-orang Pringgodani untuk mempermasalahkan perbatasan Astina dan Pringgodani. Kedua negara awalnya bertetangga baik dan rukun-rukun saja. Tahap kedua, saya provokasi Gandamana untuk memimpin prajurit melawan Pringgodani. Karena keluguan dan kejujuran Gandamana, dia pun terprovokasi omongan saya padahal awalnya Gandamana mengusulkan penyelesaian lewat jalan damai. Karena Gandamana tidak mati dan memperoleh kemenangan, maka dilanjut ke rencana ketiga, yaitu dengan menjebaknya dalam perjalanan pulang. Gandamana dijebak ke dalam sebuah lubang yang sudah disiapkan dan dihujani dengan tombak. Lalu dikubur di dalam lubang tersebut. Ternyata Gandamana masih dalam keadaan sehat. Jebakan saya untuk membunuh Gandamana kembali gagal. Jebakan itu gagal karena kesaktian ilmu kanuragan yang dimiliki Gandamana. Gandamana pulang ke Astina lalu menghajar saya sampai wajahnya menjadi buruk rupa. Karena hal inilah muncul nama Sengkuni. Yang berarti karena bunyi, ucapan. Setelah saya menjadi patih, keinginannya untuk senantiasa membuat permusuhan keluarga Pandu dan Destarastra semakin terbuka dan mudah. Apalagi dengan meninggalnya ayah para Pandawa, sang Prabu Pandu Dwanata. Dan diangkatnya Prabu Destarastra menjadi Raja Astina. Apalagi memang Destarastra merupakan orang yang lemah. Tahap awal saya selalu memisahkan anak-anak Pandawa dan Kurawa. Memisahkan ketika mereka sedang bermain apapun ataupun ketika sedang dilatih oleh guru mereka Sang Maharsi Bisma. Sengkuni mengajarkan bahwa Kurawa itu Kurawa dan Pandawa itu Pandawa. Sangkuni sebenarnya tidak begitu piawai dalam olah kanuragan. Tetapi seluruh tubuhnya kebal terhadap berbagai jenis senjata karena dengan kelicikannya dia berhasil mendapatkan khasiat dari minyak tala milik Prabu Pandu yang sudah meninggal. Peristiwa minyak tala ini juga yang membawa keluarga Pandawa dan Kurawa bertemu dengan Bambang Kumbayana. Yang pada akhirnya menjadi guru besar kedua keluarga tersebut bergelar Pandita Durna. Ternyata tetap ada ketakutan dalam diri Duryudana, dia tetap tidak terima dengan apa yang diperoleh Pandawa. Bisa kita andaikan, walau tidak tertulis, kerajaan Amarta yang dibangun oleh Pandawa ini semakin maju pesat dalam berbagai bidang dan bisa menggeser peran sebagai kerajaan yang sudah mapan sebelumnya yaitu kerajaan Astina. Maka saya pun beraksi dengan mengusulkan kepada Duryudana untuk mengundang Pandawa main dadu. Dalam budaya waktu itu, undangan main dadu dari seorang raja kepada raja lain merupakan suatu kehormatan. Selain menyingkirkan Pandawa, Sengkuni juga ingin Kurawa berkuasa penuh atas Amarta.
Dengan kelicikan saya mengakali dadunya sehingga bisa diatur untuk kemenangan Kurawa. Dalam lakon Pandawa Dadu, ini jatuhlah Amarta kepada Duryudana. Pandawa harus berada dalam pengasingan selama 12 tahun, serta 1 tahun bersembunyi untuk membayar taruhannya. Jika pada tahun ke-13 mereka ketahuan maka mereka harus mengulang lagi untuk 12 tahun begitu seterusnya. Langkah selanjutnya untuk menyingkirkan Pandawa adalah dengan membunuh mereka lewat peristiwa pembakaran, Balai Segala-Gala. Peristiwa ini dimulai ketika Prabu Destarastra berniat mengembalikan tahta Astina kepada Pandawa. Dengan alasan merayakan dengan mengadakan pesta, dia merencanakan penjebakan ini. Strategi dengan rapi mereka jalankan, tetapi Pandawa dan Dewi Kunti berhasil selamat setelah dibantu oleh hewan garangan putih yang menunjukkan adanya jalan air di bawah balai tersebut yang dahulu pernah dibuat oleh Prabu Sentanu, ayah Bisma, Raja Astina sebelum kakek Pandawa Kurawa. Peristiwa ini membawa Bima bertemu dengan istri pertamanya Dewi Nagagini, putri Batara Antaboga. Dewa yang juga menyelamatkan Pandawa dengan menyamar sebagai garangan putih. Dalam pelarian itu juga terjadi peristiwa, alap-alapan Dewi Drupadi, yang berhasil dimenangkan oleh Puntadewa lewat bantuan Arjuna dan Bima. Terjadi juga peristiwa pertemuan Pandawa dengan Prabu Arimba, Raja Pringgadani, berakhir dengan kematian Prabu Arimba oleh Bima dan diperistrinya Arimbi, adik Arimba, oleh Bima. Serta peristiwa, Kangsa Adu Jago, di mana Arjuna dan Bima bertemu sepupu mereka Kakrasana, Narayana, dan Dewi Laraireng di Kerajaan Mandura. Rencana, Balai Segala-Gala, ini berakhir dengan kegagalan pembunuhan terhadap Pandawa, tetapi Sengkuni semakin berkuasa di Astina setelah keberhasilan Duryudana membujuk Destarastra untuk mengangkat dirinya menjadi Raja Astinapura. Dan kegagalan pembunuhan Pandawa baru diketahui setelah 2 tahun peristiwa, Balai Segala-Gala, terjadi. Pandawa kembali ke Astinapura bersama ibu mereka dan Drupadi. Gagal dengan rencana ini, lalu dengan dalih untuk menghindari percekcokan maka Pandawa diberikan sebuah wilayah yang masih hutan belantara. Dalam cerita pewayangan kita kenal cerita ini dengan lakon, Babat Alas Amer. Pada akhirnya berdirilah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Amarta dengan raja pertamanya Prabu Puntadewa. Rencana ini juga tak sepi dari konspirasi, karena Alas Amer merupakan hutan yang dipenuhi hewan buas dan terkenal angker. Selain rumah bagi hewan buas juga merupakan sebuah kerajaan jin. Tetapi, sekali lagi rencana gagal. Ternyata tetap ada ketakutan dalam diri Duryudana, dia tetap tidak terima dengan apa yang diperoleh Pandawa. Bisa kita andaikan, walau tidak tertulis, Kerajaan Amarta yang dibangun oleh Pandawa ini semakin maju pesat dalam berbagai bidang dan bisa menggeser peran sebagai kerajaan yang sudah mapan sebelumnya yaitu Kerajaan Astina. Maka saya pun beraksi dengan mengusulkan kepada Duryudana untuk mengundang Pandawa main dadu. Dalam budaya waktu itu, undangan main dadu dari seorang raja kepada raja lain merupakan suatu kehormatan. Selain menyingkirkan Pandawa, Sengkuni juga ingin Kurawa berkuasa penuh atas Amarta. Dengan kelicikan saya mengakali dadunya sehingga bisa diatur untuk kemenangan Kurawa. Dalam lakon Pandawa Dadu, ini jatuhlah Amarta kepada Duryudana. Pandawa harus berada dalam pengasingan selama 12 tahun, serta 1 tahun bersembunyi untuk membayar taruhannya. Jika pada tahun ke-13 mereka ketahuan maka mereka harus mengulang lagi untuk 12 tahun begitu seterusnya. Benarnya upaya perdamaian Pandawa dengan Kurawa sudah diusahakan sejumlah pihak. Namun upaya-upaya itu selalu gagal terbentur kesombongan Duryudana ditambah provokasi saya yang ingin menguasai secara penuh wilayah Astinapura. Ingat Amarta sebenarnya wilayah Astina yang dikembangkan oleh Pandawa menjadi kerajaan maju. Kesombongan Kurawa ini dikarenakan secara head-to-head Kurawa sudah unggul di medan pertempuran. Karena mereka punya Adipati Karna, orang paling sakti di dunia wayang. Mereka juga punya Resi Bisma dan Pandita Durna yang keduanya merupakan guru besar Pandawa dan Kurawa. Ada juga Prabu Salya, Jayadrata, dan raja-raja lain. Ditambah lagi mereka ada 100 orang yang tentu saja mereka mempunyai kesaktian juga. Apalagi Duryudana dan Sengkuni sama-sama kebal berbagai macam senjata. Sekali lagi secara kekuatan fisik sebenarnya Kurawa unggul. Tapi, kekalahan Kurawa dalam Perang Baratayuda dikarenakan tidak adanya persatuan di antara mereka dan tidak ada ahli strategi perang yang mumpuni. Salya dengan Karna saling bermusuhan padahal mereka ini mertua dan menantu, hal ini juga yang menyebabkan Karna kalah melawan Arjuna.
dan beberapa permusuhan lain dalam tubuh Kurawa. Kematian senopati-senopati perang pihak Kurawa terjadi karena kecerdikan Kresna membuat reka daya dalam perang sehingga para senopati Kurawa gugur satu persatu. Dan orang seperti Kresna tidak ada dalam tubuh kubu Kurawa. Dalam peperangan dunia nyata memang banyak akan kita dapati kekuatan secara fisik tidak menjamin sebuah kemenangan. Kemajuan peradaban pun juga tidak menjamin secara penuh sebuah kemenangan dalam perang. Banyak kemenangan terjadi karena strategi yang digunakan lebih unggul, tepat guna, dan berhasil guna untuk memperoleh kemenangan dalam perang. Saya meninggal di medan laga ketika terjadi perang Baratayuda meletus. Dalam cerita asli, Sengkuni mati di tangan Sadewa. Tetapi dalam pewayangan dia mati di tangan Bima. Karena khasiat minyak tala, dia menjadi sulit untuk dikalahkan. Sampai-sampai Bima putus asa dan kehabisan akal, sampai dia mendapat nasihat dari Kresna dan Semar untuk menyerang bagian mulut dan duburnya, karena dua bagian itu yang tidak mendapat khasiat dari minyak tala. Dan akhirnya saya dapat dikalahkan, walaupun belum mati karena khasiat minyak tala, dalam keadaan parah karena mulutnya sobek dan tubuhnya remuk. Saya mati setelah Duryudana dikalahkan Bima dan dalam keadaan sekarat dan luka parah. Duryudana mengatakan bahwa dia hanya mau mati bersama istrinya, Dewi Banowati, karena istrinya lah pasangan hidup dan matinya. Atas saran Kresna, saya yang belum mati didekatkan ke Duryudana. Duryudana tidak tahu karena matanya sudah buta akibat pertarungannya dan saya juga sudah tidak bisa bicara. Duryudana dan Sengkuni mati bersama setelah Duryudana menggigit leher Sengkuni. Dan memang benar Duryudana mati bersama pasangan sehidup sematinya, yaitu saya. Begitulah cerita singkat mengenai saya. Jika banyak pengamat lalu menganggap para provokator politik sebagai Sengkuni, maka hal itu jelas dapat dipahami. Bisa dikatakan dialah orang di balik semua kekisruhan antara Pandawa dan Kurawa. Mungkin juga dialah orang yang paling bertanggung jawab atas meletusnya perang Baratayuda.